Salam sejahtera, shalom untuk kita semua. Di saat ini kita bertemu lagi dalam 100 hari berdoa dan tiba saat di hari ke-61 dalam renungan 100 hari berdoa. Senang sekali kita boleh bertemu lagi bersama dengan saya Pendeta Supakua dalam program ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan di saat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami ada di program 100 hari berdoa di hari ke-61 bersama dengan umat-umat Tuhan yang ada di rumah ataupun di mana saja. Kami boleh meluangkan, mengasingkan waktu kami untuk mempelajari firman-Mu. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan, dan hadirlah bersama-sama dengan kami, baik secara pribadi, keluarga maupun kelompok-kelompok yang telah kami bentuk untuk mempelajari firman-Mu. Kami mohon kuasa-Mu sekali lagi sehingga pekabaran firman ini dapat berguna bagi kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan saya di saat ini, di hari ke-61 adalah makanan orang benar. Dan ayat pendukung renungan saya yang menjadi dasar pelajaran kita di saat ini terdapat di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dan kita lihat ayat ini dan kita baca bersama-sama ayat ini. Matius 5 ayat 6 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Makanan orang benar. Nah, kalau kita berbicara tentang makanan, tentu dalam konteks pelajaran firman Tuhan, maka itu akan merujuk kepada makanan rohani. Karena kalau kita hubungkan dengan Matius pasal 5 ayat 16, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Itu yang menjadi penekanan saya. Jadi kebenaran adalah makanan yang dibutuhkan oleh umat-umat Tuhan, makanan rohani. Namun bukan cuman berbicara tentang makanan rohani saja, tetapi makanan badani pun itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau berbicara tentang makanan, tentu semua kita membutuhkan. Kalau kita tidak makan, perut kita kosong, maka pikiran kita juga kosong. Kita tidak bisa berpikir, bertindak kalau perut kita kosong. Tapi kalau perut kita ini diisi dengan makanan-makanan yang bergizi, tentu kita juga sanggup untuk berpikir hal-hal yang baik. Nah, saya ingin berbicara tentang makanan jasmani yang dibutuhkan tubuh kita. Kita tahu bersama tentang 4 sehat, 5 sempurna. Ini adalah menu makanan yang sangat lengkap dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Makanan 4 sehat terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan nutrisi kelima sebagai penyempurna daripada 4 sehat 5 sempurna ini yang kita tahu bersama adalah susu. Nah, kalau 4 sehat 5 sempurna ini kita konsumsi dari waktu ke waktu, maka pastinya tubuh kita akan dikenyangkan, otak kita bisa berpikir dengan baik. Makanan yang dianjurkan Tuhan buat Adam dan Hawa, saya mau singgung sedikit tentang masalah makanan ini. Sesuai dengan struktur tubuh yang Tuhan ciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kalau kita buka di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29, adalah biji-bijian dan buah-buahan. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3 ayat 18, maka Tuhan kasih makanan kelas 2 untuk
manusia makan, yaitu sayur-sayuran. Dan kalau kita baca dalam Kejadian pasal 6, 7, 8, dan seterusnya berbicara tentang air bah, maka inilah kali pertama Tuhan izinkan manusia makan daging. Dan konteks daging yang diizinkan Tuhan untuk Nuh dan keluarganya makan, itu kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal 14 dan Imamat pasal 11. Artinya binatang yang diizinkan Tuhan, binatang halal, binatang yang clean, yang bersih, yang sesuai dengan anjuran Tuhan. Itu adalah makanan jasmani badani untuk menguatkan tubuh badani kita. Namun saya mau kembali ke konteks ayat kita yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 6. Apakah makanan yang dimaksud di sana? Apakah makanan orang benar? Kalau judul dan ayat ini kita hubungkan, maka kita sudah pasti mengetahui bahwa makanan yang dimaksud ini adalah kebenaran. Dan kebenaran itu hanya pada Yesus. Karena Yesus adalah sumber kebenaran itu. Kembali, Matius pasal 5 ayat 6 mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Alkitab King James Version memberikan penekanan terkait dengan kata berbahagialah. Dalam Matius pasal 5 ayat 6, bahkan khotbah Yesus ini, itu adalah blessed, yang artinya diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dan mereka akan dipuaskan. Kita bisa langsung saja mendapat jawaban, apakah makanan orang benar? Makanan orang benar adalah kebenaran. Dan kebenaran itu kita dapati hanya di dalam Yesus. Mari kita buktikan bahwa makanan orang benar itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu kita dapati hanya di dalam Yesus. Matius pasal 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman. Yohanes pasal 1 ayat 1 berbicara tentang firman. Dan firman itu adalah Yesus. Yesus yang hidup di tengah-tengah saudara dan saya. Mari kita yang lapar dan haus akan kebenaran, terimalah makanan rohani yang dapat memuaskan rasa lapar dan dahaga saudara, yaitu firman yang keluar. Ketika kita mempelajari firman, ketika kita membaca firman, ketika kita menghidupkan kehidupan Yesus di dalam firman ini, maka saya percaya saudara dan saya akan dipuaskan atau dikenyangkan. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Semua yang Yesus buat itu adalah bukti bahwa Dia melakukan kehendak Bapa yang di surga. Karakter Bapa di surga, sifat itu tercermin di dalam 10 hukum, kasih, dan itulah yang dihidupkan Yesus di atas dunia ini. Dan Yesus mau saudara dan saya juga mau menghidupkan kehidupan kasih yang merupakan karakter, tabiat, sifat Allah yang diturunkan di dalam kehidupan Yesus. Itulah makanan kebenaran, makanan rohani yang saudara dan saya makan, hidupkan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 48, akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus adalah makanan kebenaran. Yesus adalah roti. Dagingnya, kebenaran yang Dia hidupkan. Dan Dia praktekkan ketika Dia ada di atas dunia ini. Itulah yang menjadi makanan saudara dan saya. Bukan itu saja, tetapi kebenaran yang paling luar biasa adalah ketika Dia memberikan tubuhnya, dagingnya,
diserahkan hanya untuk kepentingan saudara dan saya. Mrs. White memberikan penekanan tentang roti di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 sampai volume 7. Inilah komentar Nyonya White. Kristus memberikan dagingnya dalam tindakan klimaks untuk kehidupan dunia. Roti yang akan kuberikan adalah dagingku demi kehidupan dunia. Daging adalah sebuah kata yang Yohanes Pewahyu telah gunakan tentang inkarnasi Yesus, yakni untuk mati dan demikian menyediakan kemanusiaannya yang sempurna bagi mereka yang mengambil bagian dalam dirinya melalui iman. Melalui iman, kita meyakini bahwa Yesus telah mati bagi kita, menyerahkan hidupnya. Itulah kebenaran yang luar biasa yang kita harus miliki di dalam kehidupan kita. Bahwa demi kepentingan kita, dia telah datang dan melakukan semua yang Bapaknya inginkan, menghidupkan itu, dan lebih daripada itu, dia mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Jadi, marilah kita menghargai semua pengorbanan Yesus, dan kita belajar untuk menghidupkan itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pertanyaan, siapakah orang benar? Dari judul ini, Wahyu pasal 14 ayat 12 memberikan penekanan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang pertama, menuruti perintah Allah, dan yang kedua, memiliki kesaksian Yesus atau iman kepada Yesus. Inilah dua karakter atau ciri daripada orang benar atau umat Tuhan. Jadi, makanan orang-orang yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Yesus itu sendiri yang telah datang dan mati untuk saudara dan saya. Khotbah di atas bukit halaman 28, pena inspirasi Nyonya White mengatakan, kebenaran adalah kesucian serupa dengan Allah, dan Allah adalah kasih. Itu adalah persesuaian dengan hukum Allah, karena segala perintahnya benar. Dan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kebenaran adalah kasih, dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran dan kita akan memperoleh kehidupan. Pertanyaan untuk saudara dan saya yang merupakan tantangan di akhir zaman ini. Apakah Anda saat ini lapar dan haus akan kebenaran Kristus? Kalau saudara-saudara menjawab, lapar dan haus akan kebenaran Kristus, saudara-saudara akan mendapat jawabannya. Dan jawabannya hanya ada pada Alkitab, firman Allah, buku yang merupakan rancangan Allah ini yang saudara dan saya miliki. Buka itu dan baca itu, renungkan itu, dan hidupkan itu di dalam kehidupan saudara dan saya hari lepas hari. Tuhan kiranya memberkati kita semua lewat renungan yang singkat di saat ini adalah doa dan harapan saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pekabaran-Mu yang indah di saat ini. Terima kasih untuk makanan rohani yang telah kami peroleh. Yesus, kebenaran dan hidup, adalah bagian daripada kegenapan hukum. Tabiat-Mu yaitu kasih yang terpancar di dalam kehidupan-Mu ketika Engkau ada di atas dunia ini. 10 hukum adalah bentuk daripada tabiat-Mu yang seharusnya dihidupkan di dalam kehidupan kami. Kami merasa lapar dan haus akan kebenaran. Dan terima kasih, kata firman Tuhan, diberkatilah mereka dan mereka akan dipuaskan. Biarlah Roh Kudus dapat menolong kami untuk setiap waktu, setiap hari membuka akan bagian-bagian firman ini. Dan kami boleh mempelajarinya sehingga kehidupan kami akan dipuaskan, dikenyangkan, dapat bertumbuh dari hari ke hari dan menuju kepada kesempurnaan. Tuhan memberkati semua kami yang sementara menikmati berkat Tuhan lewat firman-Mu di saat ini. Umat-umat Tuhan, keluarga-keluarga, dimanapun mereka berada, kiranya mereka selalu berada dalam lindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dan mereka dilepaskan dari segala mara bahaya, bahkan kecelakaan, sakit, penyakit apapun Tuhan yang terjadi di muka bumi ini.
biarlah mereka tetap berada di dalam kasih dan cinta Tuhan. Berkat anugerah dan kemurahan Tuhan akan senantiasa tinggal dan menyertai kami semua, hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.